Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Maria Priscilla Wedo. Saya akan mengerjakan modul 3 dan yang akan kita pelajari yaitu fungsi dalam JavaScript Node.js. Fungsi adalah suatu blok program yang diberi nama tertentu dan bertugas untuk menyelesaikan pekerjaan spesifik. Dengan adanya fungsi, kita dapat menyelesaikan permasalahan kompleks dengan menyederhanakannya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kumpulan fungsi dapat ditulis ke dalam file terpisah dan dapat digunakan oleh program-program lain yang memiliki kebutuhan yang sama. Jenis fungsi. Fungsi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fungsi dengan nilai balik dan fungsi tanpa nilai balik. Fungsi dengan nilai balik adalah fungsi yang ketika dipanggil menghasilkan nilai tertentu, sedangkan fungsi tanpa nilai balik adalah fungsi yang hanya melakukan proses tertentu dan tidak menghasilkan nilai. Membuat fungsi. Dalam JavaScript, fungsi dibuat menggunakan kata kunci function dengan bentuk umum penggunaan. Fungsi dengan nilai balik selalu disertai perintah return yang diikuti oleh nilai yang akan dikembalikan. Contoh pendefinisian fungsi dengan nilai balik adalah sebagai berikut. Kita buka aplikasi, lalu kita buat terminal baru. Function dalam kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu enter. C sama dengan A kali B. Pada kode di layar, kita mendefinisikan fungsi dengan nama kali. Fungsi tersebut memiliki dua parameter yaitu parameter A dan B. Nilai dari parameter tersebut selanjutnya akan diproses atau dikalikan di dalam fungsi dan hasilnya akan dikembalikan lagi. Sebagai hasil fungsi, untuk menyederhanakan kode, kita bisa saja menghilangkan variabel bentuk yang terdapat di dalam fungsi di layar, yakni sebagai berikut. Buka kurung A dikali B, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu enter. A, B, A dikali B. Titik koma, enter, lalu tutup kurung. Untuk fungsi tanpa nilai balik pada fungsi hanya berisi perintah-perintah tertentu dan tidak disertai dengan pengembalian nilai menggunakan perintah return. Perhatikan kode di layar. Kita buat terminal baru, kita tambah
buka kurung S, N, lalu tutup kurung, buka kurung kurawal, I sama dengan 0, titik koma, lalu tutup kurung, buka kurung kurawal, console.log, buka kurung S, tutup kurung, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, fungsi di layar hanya bertugas untuk mencetak string S keluar layar sebanyak N kali. Setelah semua perintah di dalam badan fungsi selesai dilaksanakan, eksekusi program akan kembali ke baris memanggil fungsi bersangkutan. Memanggil fungsi. Setelah fungsi didefinisikan, kita dapat menggunakan fungsi tersebut dengan cara memanggilnya. Pada saat pemanggilan fungsi, kita perlu menyertakan nilai untuk parameter. Jika Anda untuk memanggil fungsi yang memiliki nilai balik, kita dapat menampungnya ke suatu variabel. Sebagai contoh, untuk memanggil fungsi kali, kita dapat menggunakan kode seperti tampak pada di layar. var hasil titik koma enter, lalu function kali, buka kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu return A dikali B, titik koma, tutup kurung. Lalu yang berikut kita memanggil fungsi double slash, memanggil fungsi. Enter, lalu hasil sama dengan kali dalam kurung 10 dan 20, lalu tutup kurung, titik koma, enter. Maka pada contoh di layar, 10 dan 20 disebut argumen atau parameter aktual yang akan dikirim ke dalam badan fungsi. Nilai 10 akan disalin kepada parameter A dan nilai 20 akan disalin ke parameter B. Dengan adanya parameter, suatu fungsi dapat dipanggil untuk nilai parameter yang berbeda sehingga nilai yang akan dihasilkan pun akan berbeda. Sebagai contoh kali 10, 20 akan menghasilkan nilai 200. Fungsi kali 2 dan 3 akan menghasilkan nilai 6 dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh pemanggilan fungsi dengan nilai balik. Di sini kita membuat file baru dengan nama fungsi.js. Buka kurung, tanda petik, titik koma, enter. Function
dikali A B tutup kurung buka kurung kurawal lalu enter. Return A dikali B titik koma enter lalu tutup kurung kurawal. Var A sama dengan parse in parse float masukkan nilai A titik koma lalu var B sama dengan parse float buka kurung masukkan nilai B lalu memanggil fungsi. Dan hasilnya ke variabel. Memanggil fungsi dan hasilnya ke variabel C. C sama dengan kali A B tutup kurung titik koma lalu console.log buka kurung tanda tik lalu titik koma. Oke. Lalu kita simpan. Kita jalankan pada terminal. Lalu di sini masukkan nilai A 1,25 masukkan nilai B 4,0 dan di sini kita lihat 1,25 dikali 4 sama dengan 5. Jika Anda tidak terlalu suka dengan menggunakan variabel bantu, maka pemanggilan fungsi di layar dapat dilakukan sebagai berikut.
masukkan nilai A, masukkan nilai B3. Di sini muncul 2 dikali 3 sama dengan 6. Berbeda dengan fungsi yang memiliki nilai balik, pemanggilan fungsi tanpa nilai balik tidak perlu ditampung ke dalam variabel. Parameter fungsi. Meskipun fungsi dapat didefinisikan tanpa parameter, tapi pada umumnya suatu fungsi akan memiliki suatu parameter atau lebih. Parameter adalah variabel penampung nilai yang nantinya akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter akan dikirim ke dalam fungsi untuk diproses di dalam badan fungsi. Parameter menjadikan fungsi bersifat dinamis, artinya nilai yang dihasilkan oleh fungsi dapat berubah-ubah tergantung dari nilai yang dikirim atau dilewatkan pada saat fungsi tersebut dipanggil. Terdapat 2 istilah yang perlu Anda ketahui pada saat bekerja dengan fungsi, yaitu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal adalah parameter yang terdapat pada definisi fungsi, sedangkan parameter aktual adalah nilai sebenarnya yang akan dikirim ke fungsi. Parameter aktual sering juga disebut dengan istilah argumen. Perhatikan contoh kode di layar. Mendefinisikan fungsi. Dalam kurung, tutup kurung, buka kurung kurawal, A dikali B. Lalu memanggil fungsi. var sama dengan 10, X sama dengan 10, Y sama dengan 20. var hasil sama dengan kali dalam kurung XY, tutup kurung, titik koma. Pada kode di layar, A dan B disebut parameter formal, sedangkan X dan Y disebut parameter aktual. Melewatkan parameter ke dalam. Fungsi dalam JavaScript nilai parameter dari tipe primitif, yaitu number, string, dan boolean. Secara otomatis akan dilewatkan ke dalam fungsi menggunakan mekanisme pass by value, sedangkan nilai parameter yang bertipe objek akan dilewatkan menggunakan mekanisme pass by referensi. Kita mulai dengan pass by value. Pada mekanisme pass by value terjadi proses penyalinan nilai dari parameter aktual parameter formal. Dengan demikian, perubahan nilai yang terjadi pada parameter formal tidak akan mempengaruhi nilai dari parameter aktual. Perhatikan contoh di layar. Di sini kita membuat file baru.
Kita beri nama pass by value. .js. Yang pertama, function tukar dalam kurung A, lalu buka kurung kurawal, var c sama dengan A sama dengan B sama dengan C, lalu tutup kurung, var x sama dengan 100, y sama dengan 200. Lalu menampilkan nilai x dan y sebelum ditukar. Menampilkan nilai x dan y sebelum ditukar. Console.log, buka kurung, tanda petik, sebelum ditukar. Lalu titik koma, console.log, buka kurung, tanda petik x, di sini kita gunakan tanda tik. Lalu titik koma, buka kurung, tanda tik, y, titik koma, enter. Setelah itu double slash memanggil fungsi tukar. Memanggil fungsi tukar, tutup kurung, tukar x, y. Lalu menampilkan nilai x dan y setelah ditukar. Menampilkan nilai x dan y setelah ditukar. Console.log, buka kurung, tanda petik, setelah ditukar.
console.log buka kurung tanda tik x titik koma enter, lalu console.log buka kurung tanda tik y kurung kurawal lalu titik koma. Lalu kita simpan. Kita jalankan pada terminal. Kita masukkan nama file passbyvalue.cs. Tampak pada hasil di layar bahwa perubahan nilai yang terjadi pada A dan B atau di dalam fungsi tidak akan mempengaruhi nilai X dan Y di luar fungsi. Hal ini disebabkan karena A, B, X, dan Y merupakan 4 variabel yang masing-masing berada di alamat memori berbeda. Dengan demikian, perubahan nilai terhadap variabel A tidak akan mengubah nilai X, Y, dan B. Berikut kita akan membahas tentang pass by reference. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ketika kita melewatkan objek dari tipe objek dan turunan-turunannya, JavaScript secara otomatis akan menerapkan mekanisme pass by reference. Pada mekanisme ini tidak terjadi penyalinan nilai dari parameter aktual ke parameter formal. Pada pass by reference, parameter formal dan parameter aktual merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Perhatikan program berikut ini. Dengan nama pass by reference. .cs. Yang pertama, function increment. A lalu tutup kurung, membuat objek. Var obj sama dengan new object. Mendefinisikan properti
X pada objek yang telah dibuat. Obj titik X sama dengan 10. Lalu menampilkan nilai obj X sebelum dinaikkan. Console.log buka kurung tanda petik sebelum dinaikkan nilainya. Titik koma, console.log buka kurung tanda tik obj titik X ini kan cari antri jadi bagi rumah. Lalu memanggil menampilkan nilai obj setelah dinaikkan. Increment dalam kurung obj menampilkan nilai obj setelah di sini kita hapus. Di sini memanggil fungsi increment. Console.log tanda petik setelah dinaikkan nilainya. Lalu titik koma, enter. Console.log buka kurung tanda tik obj titik X titik 2 obj titik X, lalu diakhiri dengan titik koma.
Kita simpan, lalu kita jalankan di terminal. Kita masukkan nama filenya. Perhatikan di sini pada contoh kode di layar, OBJ dan A merupakan dua referensi yang menunjuk ke satu objek yang sama. Dengan demikian, di dalam badan fungsi kita dapat mengubah properti X dari objek tersebut melalui referensi A. Perubahan nilai tersebut juga dapat dilihat dari luar fungsi melalui referensi OBJ. Nilai berarti bahwa OBJ titik X sama dengan A titik X karena hanya terdapat suatu objek yang memiliki dua nama yakni OBJ dan A. Berikut kita akan mempelajari parameter dengan nilai default. JavaScript mengizinkan kita untuk menentukan nilai awal atau default dari suatu parameter. Parameter seperti ini sering disebut parameter opsional atau parameter default. Parameter opsional merupakan fitur baru di dalam JavaScript yang dikenalkan pada SCMA Script 6. Perhatikan contoh kode di layar. Kita buat pada terminal. Dalam kurung A sama dengan 10. .log ke kurung A tutup kurung titik koma, lalu tutup kurung kurawal. Cetak tutup kurung, cetak, .555. Tutup kurung titik koma, enter. Pada contoh di layar, A disebut parameter opsional yang memiliki nilai awal 10. Melalui cara ini, fungsi cetak di layar dapat dipanggil tanpa argumen seperti contoh di layar. Ketika dipanggil tanpa argumen, nilai A yang digunakan adalah nilai awal yang diisikan pada saat pendefinisian fungsi. Jika parameter A ingin diisi dengan nilai lain, maka kita perlu menjadikan nilai tersebut sebagai argumen pada saat pemanggilan fungsi seperti berikut. Pada pemanggilan fungsi cetak di layar, parameter A akan diisi dengan nilai 555. Jika fungsi memiliki lebih dari satu parameter, parameter opsional dapat digabung dengan parameter non-opsional, asalkan parameter opsional ditempatkan di posisi akhir. Perhatikan contoh di layar. S, N sama dengan 3. Lalu for dalam kurung let I sama dengan 0,
tutup kurung, buka kurung, lalu console.log, buka kurung S, tutup kurung, titik koma, enter. Fungsi di layar tidak dapat ditulis sebagai berikut. Salah. Parameter opsional ditempatkan non opsional. Parameter opsional ditempatkan sebelum non parameter opsional ditempatkan sebelum parameter non-opsional. Dalam kurung N sama dengan 3, S, tutup kurung, buka kurung kurawal, for, dalam kurung let, I sama dengan 0, console.log, buka kurung S, tutup kurung, titik koma, enter. Kita lihat, satu fungsi dapat memiliki parameter opsional lebih dari satu, asalkan parameter-parameter opsional tersebut ditempatkan setelah parameter non-opsional, seperti contoh yang ditunjukkan di layar. Kita perhatikan function cetak ke kurung S, N sama dengan 3. Lalu new line sama dengan true. For, buka kurung let, I sama dengan 0,
titik koma i plus plus tutup kurung, buka kurung kurawal, lalu proses titik st dot titik write dalam kurung s tutup kurung titik koma enter. If dalam kurung new line tutup kurung proses titik st dot titik write buka kurung tanda petik tutup kurung titik koma enter. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pendefinisian fungsi dengan parameter fungsional. Di sini kita membuat file baru dengan nama parameter opsional. .cs. Di sini yang pertama dalam kurung s n sama dengan 3, lalu new line sama dengan true, lalu tutup kurung, buka kurung kurawal, for dalam kurung let i sama dengan 0, i plus plus buka kurung kurawal enter pro titik st dot titik write buka kurung s tutup kurung enter. If new line tutup kurung proses titik st dot titik write lalu titik koma enter. Memanggil fungsi cetak dengan satu parameter. Console.log
buka kurung, tanda petik, memanggil fungsi dengan satu parameter, titik koma, enter. Cetak, dalam kurung, tanda petik, JavaScript. Titik koma, enter. Memanggil fungsi cetak fungsi dengan dua parameter. Console.log ke kurung, tanda petik, memanggil fungsi dengan dua parameter. Lalu titik koma, enter. Cetak JavaScript. Dua koma dua. Lalu titik koma, enter. Memanggil fungsi cetak dengan tiga parameter. Lalu console.log dalam kurung, tanda petik, memanggil fungsi dengan tiga parameter. Titik koma, enter. Cetak pemrograman. Koma satu, koma false. Setelah itu titik koma, enter. Cetak dalam kurung, tanda petik, JavaScript. Koma satu, koma false.
titik koma enter. Setelah itu kita simpan. Lalu kita jalankan di terminal. Kita masukkan nama filenya parameter .js. Lalu kita enter. Variabel leg argumen dalam JavaScript. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung fasilitas variabel leg argumen. Dengan fasilitas ini, suatu fungsi dapat dipanggil menggunakan jumlah argumen yang berbeda. Dalam JavaScript, kita dapat mengimplementasikan fasilitas ini menggunakan array sebagai parameter fungsi. Sebagai contoh, perhatikan kode program di layar. Di sini kita membuat file baru dengan nama parameter array. .js. Yang pertama, kita ketik fungsi buka kurung kurawal if dalam kurung tanda seru seperti ini A sama dengan tanda petik array. Lalu buka kurung console.log buka kurung tanda petik kesalahan .2 parameter harus bertipe array. Titik koma enter. Return. var total sama dengan 0,0 titik koma enter. For dalam kurung let element of A ke kurung kurawal total tambah sama dengan elemen. Titik koma enter. Lalu tutup kurung. Return total. Titik koma. Double slash parameter berupa array dengan 2 elemen.
console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20 tutup kurung titik 2 tanda petik sum buka kurung 10,20. Di sini kita tutup kurung. Lalu titik koma. Setelah itu parameter berupa array dengan 3 elemen. Enter. Console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20,30. Lalu titik 2 tanda petik tanda tambah sum buka kurung 10,20,30. Lalu tutup kurung lalu titik koma. Enter. Parameter berupa array dengan 4 elemen. Console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20,30,40. Lalu tutup kurung titik 2 tanda tambah sum buka kurung 10,20,30,40. Setelah itu titik koma. Lalu kita simpan. Kita jalankan pada terminal. Kita masukkan nama file, parameter, array.js. Oke, di sini ada kesalahan. Untuk tidak memakan waktu, saya memperbaiki. Sini saya jeda dulu.
kita jalankan pada terminal. Maka hasilnya seperti di layar. Fungsi sum berguna untuk menjumlahkan bilangan. Fungsi sum di layar hanya memiliki satu parameter bertipe array. Meskipun demikian, pada saat pemanggilan fungsi, kita dapat melewatkan array dengan jumlah elemen beberapa sehingga nilai yang dihasilkan juga berbeda. JavaScript menyediakan cara yang lebih sederhana untuk menangani permasalahan seperti di layar, yaitu dengan menggunakan res parameter. Res parameter adalah istilah untuk parameter yang diawali dengan tanda titik 3 kali. Dengan demikian, dengan respirometer, kode di layar dapat ditulis sebagai berikut. Kita beri nama res parameter. .js. Function sum dalam kurung titik 3 kali A, lalu buka kurung kurawal. Var total sama dengan 0,0. Komanya kita pakai tanda titik. Lalu enter. For dalam kurung let elemen of A. Lalu buka kurung kurawal, enter. Total tanda tambah sama dengan elemen. Titik koma, enter. Tutup kurung kurawal, return total. Titik koma, enter. Double slash memanggil fungsi dengan 2 argumen. Console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20 tutup kurung, lalu tanda tambah. Di sini kita titik 2. Sum buka kurung 10,20 lalu titik 2, enter. Yang berikut memanggil fungsi dengan 3 argumen.
console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20,30 lalu tutup kurung titik 2 tanda petik tanda tambah sum buka kurung 10,20,30 lalu titik 2 enter. Double slash memanggil fungsi dengan 4 parameter. Console.log buka kurung tanda petik sum buka kurung 10,20,30,40 tutup kurung titik 2 tanda petik sum 10, 20, 30, 40 lalu titik koma. Oke, seperti ini. Di sini kita simpan. Lalu kita jalankan di terminal. Kita masukkan nama filenya res parameter.cs. Lalu enter. Ada salah. Oke, kita Ctrl S. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Kali ini kita akan perlu menggunakan tanda kurung siku pada saat memanggil fungsi sum, karena fungsi tersebut dapat dipanggil dengan jumlah argumen berbeda. Fungsi tanpa nama. Dalam JavaScript, fungsi dapat dibuat tanpa menggunakan nama tertentu. Fungsi seperti ini sering disebut anonymous function. Selanjutnya, fungsi tersebut dapat diperlakukan sebagai nilai, misalnya untuk diisikan ke variabel maupun dijadikan sebagai parameter fungsi lain. Perhatikan contoh kode di layar. var tambah sama dengan function dalam kurung a, b, tutup kurung, buka kurung kurawal, enter. Return a tambah b, titik koma, enter, lalu tutup kurung kurawal. Pada kode di layar,
kita membuat fungsi tanpa nama yang melakukan operasi penjumlahan antara A dan B. Fungsi tersebut kemudian diisikan ke dalam variabel tambah. Dengan demikian, kita dapat memanggil fungsi menggunakan kode berikut. var hasil sama dengan tambah dalam kurung 10 8 tutup kurung titik koma. Fungsi nama juga ditulis menggunakan tanda panah, koma sama dengan koma lebih besar dan tampak kata kunci fungsional seperti berikut. var tambah sama dengan function dalam kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, return A ditambah B. var hasil sama dengan tambah 10 dan 8 tutup kurung titik koma enter. Lalu var tambah sama dengan dalam kurung A, B, tutup kurung sama dengan A tambah B. Oke, kita lihat di sini. Anda dapat menguji kode di layar menggunakan terminal REPL. Tambah dalam kurung 10 9 tutup kurung titik koma enter. Berikut ini contoh kode lengkap yang menunjukkan pembuatan dan penggunaan fungsi tanpa nama. Perhatikan contoh di layar. Oke, di sini kita membuat file baru dengan nama fungsi tanpa nama.cs. Lalu yang pertama kita ketik var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline scene titik koma enter. Var tambah sama dengan
sama dengan function dalam kurung A, B, tutup kurung, buka kurung kurawal, return A tambah B. Titik koma, lalu tutup kurung. Var A sama dengan parse float, buka kurung, readline, titik question, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai A titik 2 titik koma, enter. Var B sama dengan parse float, buka kurung, readline dot question, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai B titik 2 titik koma, enter. Var hasil sama dengan tambah dalam kurung A, B, lalu titik koma, enter. Konsol log bisa hidup di dalam itu Sumatera. Oke, di sini saya lanjut. Dalam kurung, tanda petik, simbol dolar, buka kurung kurawal A, tutup kurung kurawal, ditambah B. Lalu sama dengan hasil. Diakhiri dengan titik koma. Lalu di sini kita Ctrl S. Kita jalankan di terminal. Masukkan nama file, fungsi tanpa nama .cs. Oke, lalu kita enter. Masukkan nilai A 10, masukkan nilai B 9. Maka 10 ditambah 9 sama dengan 19. Masuk pada fungsi callback. Fungsi yang digunakan sebagai parameter. Suatu fungsi dapat digunakan sebagai parameter untuk fungsi lain. Fungsi seperti ini dikenal dengan fungsi callback atau high order function, yaitu fungsi yang dieksekusi sebelum fungsi utama dieksekusi. Perhatikan contoh program di layar. Kita buka aplikasi. Kita buat sebuah file baru dengan nama
fungsi callback.cs. Oke, yang pertama kita ketik var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline scene, lalu titik koma function tambah A, B, lalu buka kurung kurawal, return A ditambah B, titik koma, enter, tutup kurung, function kurang dalam kurung A, lalu buka kurung kurawal, return A dikurang B, titik koma, enter, tutup kurung kurawal, function kali dalam kurung A, B, buka kurung kurawal, return A dikali B, titik koma, enter, lalu tutup kurung kurawal, function bagi dalam kurung A, B, lalu buka kurung kurawal, A dibagi B, lalu tutup kurung, enter, function hitung dalam kurung A, B callback, lalu buka kurung kurawal, return callback A, B, lalu titik koma, enter, sama dengan parse float dalam kurung readline titik question buka kurung tanda petik masukkan nilai A titik 2 titik koma, enter, var B sama dengan
parse float buka kurung readline titik question tanda petik masukkan nilai B, lalu titik koma enter. Console.log tanda tik buka kurung A ditambah B sama dengan hitung buka kurung A, B, tambah lalu titik koma enter. Console.log buka kurung titik A dikurang B sama dengan hitung buka kurung A, B, kurang lalu titik koma console.log buka kurung tanda tik A dikali B sama dengan kali A, B kali lalu titik koma enter. Hitung console.log titik koma. Oke.
Lalu kita simpan. Kita jalankan node fungsi callback.cs. Oke, di sini error. Kita tambah koma. Kita simpan, lalu kita jalankan. Masukkan nilai A 18, nilai B 8. Oke, maka hasilnya pada di layar, fungsi hitung adalah fungsi yang memiliki parameter bertipe fungsi. Pada saat pemanggilan fungsi hitung, kita dapat menjadikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi sebagai argumennya. Jika Anda tidak mendefinisikan fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi, maka Anda dapat memanfaatkan fungsi tanpa nama. Kode di layar ini akan menunjukkan penggunaan fungsi tanpa nama untuk menyelesaikan kasus di layar. Di sini kita membuat file baru. Dengan nama fungsi callback1.cs. var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline scene titik koma, lalu function hitung A, B, callback. Setelah itu return
fallback A, B, titik koma, enter. Var A sama dengan parse float readline titik question. Tanda petik, masukkan nilai A var B parse float readline dot question, buka kurung, tanda petik, masukkan nilai B. Lalu console.log, buka kurung, tanda tik, A ditambah B sama dengan tambah hitung dalam kurung A, B, function return A tambah B, titik koma, titik koma lagi, lalu enter. Console.log, buka kurung, ketik A dikurang B sama dengan tambah hitung dalam kurung A, B, function, tutup kurung, buka kurung, return A kurang B titik koma, lalu titik koma, enter. Console
dot log buka kurung tanda tik A kali B sama dengan tambah hitung buka kurung A B function return A dikali B titik koma console.log A dibagi B sama dengan tambah hitung buka kurung A function kurung kurawal return A dibagi B titik koma oke, lalu kita simpan. Kita jalankan. Fungsi callback 1.js. Masukkan nilai A 10, B 8. Ketika dieksekusi, hasil yang diberikan akan sama seperti kode sebelumnya. Membuat fungsi di dalam fungsi lain. JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung pendefinisian fungsi di dalam fungsi. Ini kita membuat file baru dengan nama fungsi lokal.js. var readline sama dengan require dalam kurung tanda petik readline scene titik koma enter function hipotenusa A, B. Fungsi lokal. Function kuadrat dalam kurung x buka kurung kurawal return x sama dengan
X dikali X. Titik koma, enter, tutup kurung. Memanggil fungsi lokal. Return C sama dengan mat SQRT dalam kurung kuadrat A ditambah kuadrat B. Kuadrat B. Lalu titik koma, enter, tutup kurung kurawal. Lalu console.log buka kurung tanda petik memanggil menghitung sisi miring segitiga siku. Lalu titik koma, enter. Var A sama dengan parse float buka kurung readline titik question buka kurung tanda petik masukkan alas. Titik koma, enter. Var B sama dengan parse float dalam kurung readline dot question buka kurung tanda petik masukkan tinggi. Titik 2 lalu titik koma, enter. Lalu console.log buka kurung tanda tik sisi miring sama dengan C. Lalu titik koma. Oke. Di sini kita tambah var C sama dengan hipotenusa buka kurung A, B. Lalu titik koma. Kita simpan. Lalu kita jalankan. Node fungsi lokal .cs fungsi lokal.cs. Menghitung sisi miring segitiga siku-siku. Masukkan alas
3, masukkan tinggi 4. Oke, di sini ada kesalahan. Fungsi yang terdapat di dalam fungsi lain sering disebut fungsi lokal. Dikatakan fungsi lokal karena fungsi bersangkutan hanya dikenal oleh fungsi tempat dirinya berada. Perhatikan contoh program.